tengah kesunyian yang menyelimuti, kita akan menyelami sebuah perjalanan panjang. Sebuah untayan kisah yang dirajut oleh waktu dan diwarnai oleh harapan. Hari ini, saya dan tim saya berkesempatan bersama sosok-sosok istimewa, para saksi bisu perjalanan kehidupan yang telah kenyang asam garam pengalaman. Mungkin ada rasa haru, mungkin juga ada senyum getir saat mereka berbagi. Namun, di balik setiap kata, kita akan menemukan pelajaran berharga tentang arti sebuah harapan, tentang bagaimana ia memberi kita kekuatan untuk melangkah, bahkan ketika kaki terasa lemah dan pandangan mulai merabun. Kisah mereka adalah cermin bagi kita semua, pengingat bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh warna, di mana harapan dan realita menari bersama, menciptakan melodi kehidupan yang unik dan tak terlupakan. Mari kita simak bersama petua bijak dari mereka yang telah melewati berbagai musim kehidupan. Sebuah wawancara yang diharapkan dapat menyentuh hati, memberikan inspirasi, dan membuka mata kita akan hakikat ekspektasi dan keindahan menerima realita. Nama saya Rafeva. Nama saya Nia. Kami dari kelas 11-7, kelompok P5 yang kelima. Di sini kami bersama Pak Ucup. Hari ini saya ingin bertanya mengenai pekerjaan sekarang Bapak apa sih? Saya sebagai keamanan sekolah. Gimana perasaan Bapak dengan pekerjaan Bapak yang sekarang? Seneng aja. Kenapa sih Bapak memilih pekerjaan ini sebagai pekerjaan Bapak sekarang? Saya menikmati pekerjaan ini karena begini. Dulu saya senang dengan ketentaraan ya. Ketentara ABRI lah di zaman itu. Gagah, tinggi gagah gitu kan, dengan rambut cepak gitu kan. Seiring waktu itu tidak tercapai, akhirnya ya udah kita karena ada pekerjaan itu maksudnya satpam, ya udah kita kerjakan pekerjaan itu akhirnya sampai sekarang. Kurang lebih di SMA 5 itu udah 21 tahun ya, dari 2004 awal. Gimana perasaan Bapak? Seneng dan menikmati. Apa pesan Bapak untuk anak muda yang sedang di situasi sulit memilih jalan hidup? Pesan untuk anak muda yang ya sesuai dengan porsi masing-masing gitu kan. Kalian ini kedokteran ya kedokteran, tadi apa ekspektasi ya yang diharapkan dari teman-teman pelajar atau mahasiswa yang sekarang. Jauhi narkoba dan yang lainnya, minuman keras, pergaulan bebas itu. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya. Kisah Pak Ucup dengan impian membara menjadi seorang prajurit gagah yang sayangnya terbentur pada tembok realita fisik adalah cerminan pedih namun nyata tentang perjalanan harapan dan kenyataan. Ekspektasi masa muda yang begitu kuat terpatri dalam angan untuk mengabdi negara harus menghadapi garis takdir yang tak terduga, mengajarkan kita bahwa sekuat apapun mimpi, terkadang ada batasan yang di luar kuasa kita. Kegagalan meraih cita-cita yang begitu diidamkan tentu meninggalkan jejak, namun pertanyaan yang lebih dalam adalah bagaimana jiwa merespon keterbatasan ini? Apakah kekecewaan merenggut semangat? Atau justru menjadi titik balik untuk menemukan jalan lain. Merangkai harapan baru
di tengah penerimaan realita dan menemukan kekuatan dalam sebuah peluang yang tak terhindarkan. Pepatah bijak mengatakan, orang tua adalah perpustakaan kehidupan. Di dalamnya tersimpan bab-bab tentang impian masa muda, cita-cita yang membumbung tinggi, dan harapan-harapan yang pernah menjadi kompas dalam mengarungi bahtera kehidupan. Namun, perjalanan tak selalu lurus dan mulus. Realita, dengan segala kejutan dan tantangannya, seringkali hadir membenturkan ekspektasi dengan kenyataan. Halo, kali ini kita akan mewawancara untuk tugas P5, kelompok 5. Oke, jadi nama ibu siapa? Nurma Hairani. Kerjaan ibu sekarang apa? Menjahit. Menjahit. Gimana perasaan ibu? Senang lah ya. Emang ini ya, ibu suka jahit gitu. Kenapa memilih pekerjaan ini? Ya, gimana ya, senang aja gitu deh. hobi berarti. Untuk Ekspektasi ibu dulu mempunyai cita-cita untuk jadi apa? Sebelum Iya, jadi sebelum seorang nikah. penjahit, cita-citanya atau keinginannya menjadi apa gitu sebelum jadi penjahit. Sama orang dulu ya, jadi ya gimana ya dulu sih emang suka itu sih, masih anak-anak ya, emang nenek kan nggak sekolah tinggi ya deh. Lulusan SD gitu. Orang dulu kan bilang udah perempuan mah ya udah di rumah aja gitu, jadi nggak usah sekolah tinggi, jadi ya apa adanya aja lah, kerja konveksi ya begitu deh, jahit lah intinya. Realitanya karena sekarang ibu jadi tukang jahit, terus gimana perasaannya? Ya senang aja ya, alhamdulillah aja gitu. Ya terima jahitan ya, mungkin ya makan lah gitu ya, namanya jahit. Iya kebisa aja ibu gitu aja. Apa pesan ibu untuk anak muda yang sedang di situasi sulit memilih jalan hidup? Ya jangan ini ya, istilahnya jangan kita putus asa ya, kita bersyukur aja sama Allah ya, yang mana kita dikasih kelebihan, kebiasaan ya, keahlian mamanya, ya udah kita iniin aja ya, syukuri aja gitu ya, semangat aja gitu buat yang anak-anak muda. Oke, mungkin ini aja yang dapat kita dapatkan informasi. Terima kasih. Setelah menyimak untayan kisah hidup yang begitu membekas dari Pak Ucup, Ibu Nurma Hairani, saya dan tim saya seolah diajak menyelami palung harapan dan luasnya samudera kenyataan. Kita merasakan bagaimana impian Pak Ucup untuk gagah berseragam harus mengakui batas yang takdir gariskan. Sebuah perpisahan yang mengajarkan tentang keikhlasan menerima. Dari keteguhan Ibu Nurma Hairani yang meski jalannya terjal oleh keterbatasan zaman, tak pernah kehilangan pijakan untuk terus mimpi dan berjuang, membuktikan bahwa semangat tak mengenal sekat.